Baik, berjumpa kembali pada pertemuan mata kuliah solfeggio, di mana pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-11 dan pertemuan 12. Kita akan membahas materi terkait dengan melodi variasi atau melodi yang lebih kompleks. Sebelumnya kita sudah mempelajari melodi yang sederhana, kemudian bagaimana melodi gabungan. Selanjutnya ini adalah bagaimana melodi variasi. Melodi variasi tentunya bagaimana kita menggabungkan beberapa nada-nada secara lebih kompleks, baik dari segi wilayah oktavnya, ya, wilayah register daripada nada-nada tersebut, maupun juga bagaimana pelibatan not-not, bukan hanya pada not-not yang dominan atau not solmisasi do re mi fa sol la si do, tapi kita akan melibatkan juga bagaimana melodi tersebut terkait dengan nada-nada yang sifatnya kromatik. Nah, sehingga dia memang akan menjadi lebih lebar. Tentunya ritme-ritme melodi juga tentunya akan lebih variatif sedemikian rupa, melibatkan bagaimana pada materi ritme sebelumnya. Ya, jadi pertama adalah bagaimana kita menentukan atau bagaimana kita sebelumnya, ya, kita telah mempelajari terkait dengan melodi gabungan, di mana kita harus menguasai dulu wilayah nada-nada yang ada pada wilayah nada dalam satu oktav. Jadi dari do ke do. Nah, do re mi fa sol la si la sol fa mi re do. Nah, itu tentunya kita harus kuasai bukan hanya pada posisi naik turunnya secara teratur, tapi dia juga harus dikuasai secara variasi. Jadi dalam hal ini, meskipun kita masih menggunakan tonika yang sama, yaitu kita hanya masih menggunakan nada do sebagai nada dasar, namun dalam tingkatan nada-nada berikutnya kita akan tidak menyusun secara sistematis atau teratur, tapi bisa saja kita akan lompat pada nada-nada yang berbeda. Jadi kita cuma pegang ini sebagai nada tonikanya, do, kemudian saya akan variasi dengan nada-nada yang lebih variatif. Jadi saya tidak menyusun lagi misalnya do re do mi atau do re mi fa sol, tidak lagi, tapi saya akan memainkan lebih variatif, dan nada tersebut harusnya kita sudah bisa tangkap, karena sebelum itu kita sudah pelajari bagaimana tingkatan nada di tiap-tiap nada yang ada pada satu oktav tersebut. Oke, sebagai contoh, kita mendengar 3 buah nada, ya, 3 nada dengan interval tertentu atau tingkatan yang berbeda. Tam, tam, tam. Tentunya kalau materi sebelumnya kita sudah kuasai, di mana kita mengenal tonika dari nada tersebut, tam, do, berarti nada kedua harusnya sudah bisa kita tebak. Tam, tam, tam. Nada pertama itu adalah do. Do, tam, tam. Apa nada kedua? Nah, sekarang dalam kemampuan kita dalam menyimpan memori bunyi tersebut, kita bisa dekatkan dengan nada-nada secara terurut. Do, re, mi. Berarti dia nada mi. Do, mi. Do, mi, fa, sol. Berarti nada yang ada pada ketiga nada tersebut yang saya bunyikan itu adalah do, mi, sol, atau dengan kata lain do, mi, sol. Nah, berikutnya saya akan memainkan melodi lebih variatif lagi, dan kita akan belajar bagaimana kita bisa mendengarkan atau bisa menangkap bunyi tersebut. Karena dengan bisa menangkap, otomatis kita nanti akan bisa menuliskan. Ya, saya mainkan dengan nada yang lain. Nah, ini tentunya lebih berbeda dari yang lainnya, dari sebelumnya. Ya, saya ulangi lagi. Nah, tentunya jika kita sering melatih materi yang telah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, itu kita akan bisa menangkap tang, 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 do,
re mi fa sol la, do sol la. Do re mi fa sol la, do re mi fa sol la. Berarti do sol la. Nah, seperti itu. Jadi kita harus merasakan sendiri atau memberi jarak sih dalam hati, tentunya kita tidak akan kita sebutkan. Karena itu bagaimana cara melatih kepekaan kita. Kalau kita kebiasaan menyebutkan, kita nanti akan sulit untuk menebak langsung nada tersebut. Jadi begitu disebut, dimainkan do sol la, do sol do, do si la, do sol fa, do mi re, do re do. Nah, memang dibutuhkan apa namanya ya, pembiasaan latihan secara rutin, karena musik itu adalah bunyi yang tentunya sangat abstrak. Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa menyentuh atau meraba. Yang kita bisa hanya mendengarkan, merasakan saja. Sehingga memang perlu ketekunan dalam mengulang-ulang bagaimana nada-nada tersebut, sehingga nada tersebut menjadi peka di dalam ingatan kita atau dalam memori kita, sehingga itu tentunya secara otomatis nanti akan melekat. Begitu kita dengar dua bunyi nada saja, kita akan bisa tangkap. Saya coba lagi ya. Do fa si la sol. Atau saya mungkin mulai dari nada atas. Sol la mi fa re do. Nah, seperti itu. Do sol la mi fa re do. Nah, tentunya nanti ketika musik itu berjalan berjalan secara mengalir begitu saja, kita sudah tidak bisa lagi menunggu, sehingga memang dibutuhkan kemampuan dalam menangkap langsung nada tersebut. Bisa saja saya main seperti ini. Nah, ini kan akan menjadi berat. Jadi memang dibutuhkan kemampuan dalam merekam atau menyimpan dalam memori kita, sehingga melodi tersebut menjadi bagian-bagian yang sudah terlekam dalam feeling kita atau dalam perasaan kita. Nah, itu tadi masih dalam satu oktav. Nah, dalam melodi campuran tersebut tentunya saya selalu tidak akan mulai dari do. Ya, ini do. Bisa saja saya akan mulai dari nada tengah. Contoh yang bisa gini. Nah, ketika seperti itu. Nah, kembali lagi, triknya adalah bagaimana kita tetap memegang tonikanya. Jadi tam 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 tam, kita harus mencari nada do-nya dulu atau tonikanya. Saya ulang lagi. Ta da 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 ta da 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 do. Jadi kalau saya mainkan seperti ini do-nya. Nah, do-nya. Sehingga dari keempat nada tersebut tidak ada nada do sama sekali, tapi do itu tetap kita harus jadikan pegangan agar ada tolok ukur untuk menghitung mengurut nada tersebut sampai nada tersebut kita temukan. Tam 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 tam, sol mi fa sol.
misalnya nah, misalnya itu ya. Jadi la do si la sol fa mi re do, la do si la sol fa mi re do, sol mi fa re si la fa sol mi do sol la re mi do fa re mi sol la do. Kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya, itu akan menjadi kebiasaan ya ketika kita memang ya namanya solfeggio itu karena kita mendengar, jadi sehingga bagaimana bunyi tersebut betul-betul tersimpan dalam pikiran kita. Nah, ini tidak mungkin dilakukan dalam 1-2 kali pertemuan saja atau 1 minggu 2 minggu latihan saja, tapi harus betul-betul diulang-ulang terus sampai kemampuan tersebut mulai terasa. Nah, ini belum seberapa karena kita masih belum melibatkan nada di bawah 1 oktav tadi. Ini saya masih bermain dalam 1 oktav, namun nadanya saya tidak sudah berpatokan pada nada tonika lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melibatkan nada-nada di bawah oktav tersebut? Tentunya tidak ada bedanya antara 1 oktav ini dengan oktav bawahnya, hanya range-nya saja yang berubah. Misalnya ini dulu. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini do juga tapi rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, do, do. Sol, la, fa, sol, do. Re, mi, do. Sol, la, si, sol, la. Mi, fa, re, mi, si, re, do. Nah, lihat. Mi, fa, re, mi, si, re, do. Si yang saya tekan ini adalah merupakan nada di bawah daripada 1 oktav dari do ke do tersebut. Sehingga kalau kita hanya berpatokan pada nada 1 oktav yang pertama tadi, ketika ada nada di bawah itu kita akan menjadi kebingungan tentunya, karena kita tidak biasakan juga memainkan oktav yang berada di bawahnya. Padahal kan ini sebenarnya hanya pengulangan. Jadi 1 oktav tengah nada, 1 oktav tengah nada itu hanya berbeda range-nya saja atau oktavnya saja. Ya, jadi bisa tadi sebagai contoh do, mi, re, la, si, sol, sol. Nah, antara sol, sol itu sudah berubah, nyebrang dia oktavnya. Ya, do, mi, re, la, si, sol, sol, do, do, do. Nah, kita melabatkan oktav dan itu merupakan bagian yang bisa bisa dilebarkan lagi pada oktav-oktav yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bermain dalam posisi berbeda-beda oktav. Sekarang bagaimana dengan nada-nada kromatik? Nah, kita lihat dari do. Do, di, re, mi, do. Nah, ini sebenarnya agak-agak sulit ya. Nah, misalnya kadang kita dengar lagu seperti ini. Do, sol, si, la, fa, mi, sol, re, mi, re, mi, sol, si, la, fa, mi, sol, do. Nah, ini kan bagaimana ya? Nada-nada yang kromatik tadi itu memang sangat sulit kalau kita tidak membayangkan nada samping yang ada di sekitarnya, baik itu di bawahnya atau setelahnya. Contoh, ini nada do, ini nada sol, do, sol. Kalau kita mau
bayangkan adalah ya ini ada sel, itu tentunya kita harus bayangkan ada la-nya dulu. Sol la, sol la, sol si la. Ada nada setengah. Sol la, sol si la. Sehingga kali do si la, do sol si la, do la si la, do sol si la, do si la, do si la. Diulang-ulang. Do fa sol, do fa fi sol, do sol fi sol, do fi sol, do fa fi sol, do fi sol, do fi sol, sol fi sol, fi fa do, sol fi fa fi sol. Memang harus diulang-ulang terus. Nanti saya kira bukan mudah juga, tapi kepekaan itu akan muncul pelan-pelan, akhirnya nanti kita akan temukan semua nada yang ada pada wilayah nada-nada yang tentunya menjadi nada yang ada pada sebuah musik atau lagu. Tentunya dengan kemampuan mendengarkan, menangkap, kemudian menuliskannya dan membaca kembali dalam hal bagaimana melodi-melodi campuran atau lebih yang kompleks, lebih variatif ini tentunya akan semakin memperkuat kita dalam hal musikalitas, dan itu tentunya akan mendukung kita dalam pembuatan aransemen. Artinya tanpa ada medium-medium yang kita gunakan, kita tetap bisa menuliskan apa yang kita inginkan terkait melodi tentunya. Ya, jadi ritme kemudian melodi kita telah bahas sampai pada pertemuan ini. Semoga ini bisa menjadi modal dasar di dalam membangun nanti tentunya ide-ide gagasan dalam bentuk musikal yang langsung bisa dituangkan secara langsung, secara praktis, tanpa harus ada medium-medium pendukung. Dan meskipun ada medium pendukung, tapi kita bisa tetap melakukan pembuatan musik ya tentunya dengan diri kita sendiri, sehingga musik yang kita hasilkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya kira untuk pertemuan pada sesi ini cukup sampai di sini, dan saya mengharapkan tetap dilatih bagaimana materi-materi yang ada sebelumnya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum.